Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses plasmolisis. Saya Elin Puji Astuti. Tujuannya, siswa dapat mengetahui pengertian dari plasmolisis. Kedua, siswa dapat mengetahui proses plasmolisis pada tumbuhan rhodoskala. Apa sih peristiwa plasmolisis itu? Plasmolisis adalah suatu proses lepasnya protoplasma dari dinding sel yang diakibatkan keluarnya sebagian air dari vakuola, Salisbury and Ross. Plasmolisis menunjukkan bahwa sel mengalami sirkulasi keluar masuk suatu zat. Artinya, suatu zat atau materi bisa keluar dari sel dan bisa masuk melalui membrannya. Adanya sirkulasi ini bisa menjelaskan bahwa sel itu tidak diam, tetapi dinamis dengan lingkungannya. Jika memerlukan materi dari luar, maka ia harus ambil materi itu dengan segala cara, yaitu mengatur tekanan agar terjadi perbedaan tekanan, sehingga materi dari luar itu bisa masuk. Plasmolisis adalah suatu fenomena pada sel berdinding, di mana sitoplasma mengkerut dan membran plasma tertarik menjauhi dinding sel ketika sel melepaskan airnya ke lingkungan hipertonik. Neil A. Campbell, 2003. Peristiwa plasmolisis merupakan dampak dari peristiwa osmosis. Proses plasmolisis. Jika sel tumbuhan diletakkan di larutan gula terkonsentrasi atau hipertonik, sel tumbuhan akan kehilangan air dan juga tekanan turgor, menyebabkan sel tumbuhan lemah. Tumbuhan dengan sel dalam kondisi seperti layu. Kehilangan air lebih banyak akan menyebabkan terjadinya plasmolisis. Tekanan terus berkurang sampai di suatu titik di mana sel terkelupas dari dinding sel, menyebabkan adanya jarak antara dinding sel dan membran. Akhirnya, runtuhnya seluruh dinding sel menyebabkan adanya jarak antara dinding sel dan membran. Tidak ada mekanisme di dalam sel tumbuhan untuk mencegah kehilangan air secara berlebihan, juga mendapatkan air secara berlebihan. Tetapi plasmolisis dapat dibalikkan jika sel diletakkan di larutan yang hipotonik. Faktor-faktor yang mempengaruhi plasmolisis. 1. Konsentrasi. Meningkatnya konsentrasi suatu larutan akan menurunkan nilai osmotiknya. 2. Ionisasi zat terlarut. Potensial suatu larutan tidak ditentukan oleh macam zat, tetapi ditentukan oleh jumlah partikel yang ada di dalam larutan tersebut. 3. Suhu. Potensial osmotik suatu larutan akan berkurang nilainya dengan naiknya suhu. 4. Hidrasi molekul zat terlarut. Air yang berasosiasi dengan partikel zat terlarut disebut air hidrasi. Dampak air hidrasi terhadap suatu larutan dapat menyebabkan larutan menjadi lebih pekat. Sebelum mengetahui lebih dalam lagi, kita akan melakukan praktikum plasmolisis. Adapun alat dan bahannya, ada mikroskop, pipet tetes, gelas objek, gelas penutup, silet. Bahannya, larutan gula terkonsentrasi 5% dan 15%, air, epidermis bawah daun rhodoskala. Cara kerja. 1. Menyayat permukaan bagian daun rhodoskala bagian berwarna ungu merah secara melintang tanpa merusak sel yang akan diamati. Kedua, meletakkan sayatan pada gelas objek. Ketiga, menetesi preparat tersebut dengan air, lalu tutup dengan gelas penutup. Keempat, amati sel daun rhodoskala, kemudian tetesi kembali daun yang ditetesi air tadi dengan larutan gula yang cukup pekat, yang berkonsentrasi 5% dan 15%. Amati di bawah mikroskop. Apabila sel-sel daun rhodoskala sudah nampak jelas, kemudian gambarlah secara perubahan yang terjadi pada proses tersebut, terutama pada saat terjadinya plasmolisis.
Ini ada video praktikum saya. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Selanjutnya, menyayat bagian bawah daun rhodus color, kemudian menetesi preparat dengan air. Amati di bawah mikroskop preparat yang sudah ditetesi air tadi. Kemudian, tetesi kembali dengan larutan gula yang berkonsentrasi 5% dan 15% secara bergantian. Kemudian, amati kembali di bawah mikroskop preparat yang sudah ditetesi larutan gula. Kalau sudah nampak hasilnya, kemudian gambar hasil Nah, hasil proses plasmolisis pada tumbuhan rhodus color, di sini ada tumbuhan rhodus color yang ditetesi air sebelum terjadi plasmolisis. Nampak jelas warna ungunya lebih banyak. Dan selanjutnya ada tumbuhan rhodus color yang ditetesi larutan gula 5%. Sudah terjadi plasmolisis. Di situ terlihat warna ungunya berkurang. Dan ini tumbuhan rhodus color yang ditetesi air sebelum terjadi plasmolisis. Terlihat jelas warna ungunya banyak di dalam sel tumbuhan rhodus color. Selanjutnya, tumbuhan rhodus color yang ditetesi larutan gula 15% sudah terjadi plasmolisis. Di sini nampak jelas sekali, warna ungunya berkurang dibandingkan yang 5% tadi. Ada yang tahu nggak kenapa bisa berkurang warna ungunya? Sebelumnya, kita udah tahu ya, apa itu plasmolisis tadi. Jadi, kita bahas proses yang terjadi di dalam tumbuhan tersebut. Tumbuhan tersebut terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi di dalam sel dengan di luar sel. Plasmolisis dapat terjadi apabila sel tumbuhan diletakkan di lingkungan hipertonik atau larutan gula, sehingga air akan keluar dari dalam vakula karena tekanan osmosis, membuat sitoplasmanya mengkerut dan membran plasma lepas dari dinding sel. Pigmen antosianin yang terdapat pada daun rhodus color dapat memperlihatkan terjadinya proses plasmolisis pada tumbuhan. Apabila preparat ditetesi air, maka warna ungu akan terlihat jelas dan banyak. Namun, apabila preparat ditetesi larutan gula yang cukup pekat, maka warna ungu akan terlihat berkurang karena larutan gula bertindak sebagai larutan hipertonik. Pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan pada praktik plasmolisis pada saat ditetesi air, kondisi dalam daun rhodus color dalam keadaan normal. Terlihat bagian-bagian sel berbentuk rongga segi 6 dengan sitoplasma berwarna ungu memenuhi dinding sel. Air yang diteteskan membentuk lingkungan isotonik, baik di dalam maupun di luar sel, sehingga bentuk sel normal. Ketika sel pada daun rhodus color ditetesi larutan gula yang cukup pekat, sel tersebut mengalami plasmolisis. Hal ini dikarenakan sel pada daun rhodus color diletakkan pada larutan gula dan menyebabkan sel tersebut akan kehilangan air dan juga tekanan turgor yang menyebabkan tumbuhan tersebut lemah. Tumbuhan dengan sel dalam kondisi seperti itu akan layu dan akan lebih banyak kehilangan air yang menyebabkan terjadinya plasmolisis. Tekanan terus berkurang pada suatu titik di mana protoplasma sel terkelupas dari dinding sel, menyebabkan adanya jarak antara dinding sel dan membran. Akhirnya, terjadi
runtuhnya seluruh dinding sel. Plasmolisis hanya terjadi pada kondisi ekstrim dan jarang terjadi di alam. Biasanya terjadi secara sengaja di laboratorium dengan meletakkan sel pada larutan berkonsentrasi tinggi atau larutan gula yang menyebabkan ekosmitosis. Jika diamati dengan cermat pada mikroskop, maka sitoplasma akan mengkerut dan membran sel akan terlepas dari dindingnya. Peristiwa lepasnya plasma sel dari dinding sel ini disebut plasmolisis. Kesimpulan, plasmolisis ini dapat terjadi apabila sel tumbuhan itu di lingkungan hipertonik atau larutan gula, sehingga menyebabkan air akan keluar dari vakuola karena tekanan osmosis. Dengan begitu, membuat sitoplasmanya menjadi mengkerut dan membran plasmanya lepas dari dinding sel. Kondisi ini dapat dikembalikan seperti sedia kala dengan memberikan air yang berperan sebagai larutan hipertonik. Sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.